Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak semuanya kelas 3? Hari ini bapak bisa menyapamu kembali di pelajaran ketujuh. Ya, pelajaran pendidikan agama Islam pelajaran ketujuh. Sebelum kita mulai, kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Amin. Anak bapak, bagaimana kabarmu hari ini? Semoga tetap semangat dan tetap bahagia walaupun belajarnya dari rumah. Ya, anak bapak, hari ini kita akan memasuki pelajaran yang ketujuh, yaitu dengan tema hati tentram dengan berperilaku baik. Ya, anak bapak, jadi orang yang berperilaku baik hidupnya pasti tentram. Berperilaku baik itu pasti selalu banyak teman, banyak saudara, dan dicintai banyak orang. Dalam beramal, niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena manusia. Jadi, kalau kita beramal, dikatakan baik apabila niatnya untuk mendapatkan ridho Allah, karena Allah, bukan karena manusia. Nah, anak bapak perhatikan gambar yang pertama. Sedang apa mereka? Ya, gambar yang 71 yaitu sedang melaksanakan sholat. Sampingnya gambar belajar bareng, gambar 72 sedang belajar bareng ya. Nah, jadi anak bapak, dari dua gambar itu coba kita lanjutkan lagi mengamati gambar yang 73. Gambar siapa dia? Ya, gambar anak kecil ngasih sedekah. Terus gambar yang 74, Pak Tani sedang membajak sawah, mencangkul ya. Nah, jadi anak bapak, dari keempat gambar itu dapat kita tarik kesimpulan, yaitu keempat gambar tersebut merupakan perilaku yang baik. Pasti hidupnya akan tentram. Ya, kalau kita mau tentram hidupnya damai di dunia ini, kerjakan sholat, terutama sholat 5 waktu, mulai dari subuh sampai isya. Kemudian kalau kita mau tentram juga, maka kita harus rajin belajar agar kita pandai, jadi tidak bisa dibodoh-bodohi. Kemudian yang ketiga, ketika kita banyak rezeki, biar semakin berkah hidup kita, maka kita harus rajin sedekah walaupun tidak banyak. Kemudian yang keempat, berusaha lebih keras kayak Pak Tani. Dia mencangkul sawah, menanam padi. Kalau nggak ada Pak Tani yang bekerja keras, kita akan tidak dapat makan nasi. Nah, anak bapak, untuk pelajaran ketujuh ini yang pertama kita akan mempelajari tentang ikhlas. Ya, siapa yang tahu ikhlas? Oke. Ikhlas itu berada di mana? Di dalam hati. Nah, jadi setiap kita mengawali suatu perbuatan baik, maka diawali dengan niat. Maka niat itu sumber dari perilaku kita. Jadi dia hanya ada di dalam hati. Dialah yang memotivasi kita untuk berbuat segala sesuatu. Maka niat ini harus ikhlas karena Allah, tidak mengharapkan pujian manusia, tetapi mengharapkan ridha Allah. Kemudian juga Allah melihat manusia itu bukan dari rupa dan harta, melainkan dari ketakwaan, keikhlasannya. Nah, bapak, ikhlas itu artinya mengerjakan suatu kebaikan dengan niat hanya kepada Allah untuk memperoleh ridhonya. Kemudian ikhlas menjadi syarat diterimanya amal. Jadi kalau kita beribadah, apapun itu, sedekah, sholat, puasa, tapi untuk mendapatkan sesuatu selain ridha Allah, maka ibadah kita tidak diterima. Itu Allah berfirman dalam Al-Quran. Coba perhatikan bukunya halaman 90, surat Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, sampai akhir. Artinya apa? Padahal mereka tidak disuruh kecuali menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Itu surat Al-Bayyinah ayat kelima. Jadi anak bapak,
murnikan niatnya, bersihkan dari kotoran. Jadi jangan sampai kita beribadah tidak ikhlas ya. Kemudian amati lagi gambar yang 75 ya. Yang pertama gambar apa itu, dialog mereka. Lihat ada duri di tengah jalan, mari kita buang. Tidak usah kata kawannya kan, biar orang lain menginjaknya. Nah, kira-kira baik apa tidak? Nah, kemudian gambar 76. Lihat ada duri di tengah jalan, mari kita buang. Ya betul, kata kawannya kan. Kita buang saja agar tidak terinjak orang. Dari kedua gambar tersebut, gambar 75 76, nah sikap kita yang bagaimana? Nah Bapak, ya harus yang bersikap gambar 76. Jadi kalau ada duri di jalan, ada batu, ada kayu, silahkan dibuang agar tidak mengenai orang. Dapat pahala lu ada Bapak, dapat kebaikan. Nah jadi nah Bapak, ikhlas itu harus kita laksanakan, harus kita perhatikan betul-betul, jangan sampai kita beribadah tidak ikhlas. Nah, kemudian yang kedua, mohon pertolongan. Jadi nah Bapak, Allah sebagai satu-satunya tujuan dalam beribadah, hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan kepada Allah, dan melarang manusia hambanya memohon pertolongan kepada selain Allah. Jadi nggak boleh kita minta tolong sama batu ya, sama jin, apalagi sama hantu. Nah, itu nggak boleh, itu musyrik. Kita seorang muslim harus memohon dan meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang sholatnya setiap hari pasti hafal surah Al-Fatihah ayat kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya apa? Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Jadi nah Bapak, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan beribadah dan juga dengan berdoa. Maka doa itu kapan saja boleh, di mana saja boleh, ya kan? Tidak ada batasannya, tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh tempat. Nah, baik ya anak Bapak. Jadi yang kedua hari ini, pertama tadi ikhlas, yang kedua memohon pertolongan hanya kepada Allah. Jadi anak Bapak, kita harus memohon pertolongan itu kepada Allah. Jangan sampai kita terjerumus kepada perbuatan musyrik. Artinya tidak mau memohon pertolongan kepada Allah. Itu aja anak Bapak. Silahkan dibaca lagi bukunya pelajaran ke-7. Ini pengantar dari Bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.